Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Utami dari 10 TJKT 2. Saya bersekolah di SMKN 2 Bale Endah. Di sini saya akan membagikan ilmu saya seputar network fundamental yang akan menjadi dasar-dasar di mana jaringan ini tuh bagaimana. Seperti itu. Baik, langsung aja kita langsung ke materinya. Oke, kita langsung masuk aja yuk ke materinya. Ini materinya itu mengenai network fundamental. Apa sih itu jaringan komputer? Nah, di sini jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih dengan media penghubung wired dan wireless. Nah, di sini wired itu sesuai namanya ya guys. Wired itu adalah kabel. Nah, berarti suatu jaringan komputer yang dihubungkan dengan kabel-kabel nih di sini agar bisa saling terhubung. Lalu di sini ada wireless. Nah, wireless itu adalah tidak memakai kabel, di mana si jaringan komputer ininya tuh hanya cukup menggunakan WiFi. Lalu di sini ada tujuan dari jaringan komputer. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah berkomunikasi. Ini, dan ini itu bisa berkomunikasi secara efisien. Nah, ini adalah contoh jaringan komputer, di mana di sini ada beberapa device yang dihubungkan dengan switch dan router. Ini adalah contohnya. Jadi di sini ada klien A, di sini ada klien B, lalu dan di sini ada klien C. Nah, ini ya contoh dari jaringan komputer. Next, di sini kita akan mempelajari mengenai TCP/IP. Apa sih TCP/IP itu? Nah, TCP itu adalah kata kuncinya ini ya guys, memastikan. Di mana TCP itu tujuannya untuk memastikan data nih, si data ini tuh benar atau apakah si data ini tuh sampai tujuan gitu. Nah, ini tuh adalah TCP. Jadi TCP itu memastikan ya. Lalu IP nih. IP itu tugasnya untuk menangani pengalamatan saja. Jadi keduanya ini tuh saling melengkapi lah gitu ya pokoknya. Lalu di sini ada 4 layer TCP/IP nih. Jadi kan OSI layer itu ada 7. Tapi dalam TCP/IP ini kita hanya akan menggunakan 4 layer saja ya. Yang pertama itu di sini ada application layer. Application layer itu adalah protokol untuk aplikasi nih, contohnya kayak HTTP, FTP, SMTP, dan DNS. Lalu yang kedua ini ada transport layer. Transport layer itu tujuannya untuk mengelola transfer data seperti TCP dan UDP. Lalu yang ketiga ini ada internet layer. Internet layer ini untuk menangani pengalamatan seperti IP. Lalu ada network access layer. Di sini untuk menangani fisik jaringan, contohnya seperti Ethernet dan WiFi. Lalu di sini kita akan mengimplementasikan TCP/IP ini dalam suatu jaringan komputer yang tadi sudah kita bahas ya. Oke, di sini klien A itu memiliki IP sebagai berikut. 192.168.1.1. Lalu klien B di sini memiliki IP sebagai berikut, yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini klien A ini tuh akan mengirimkan suatu data ke klien B. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu gini guys. Jadi, alamatkan si klien A ini tuh ke klien B. Sehingga setelah dialamatkan, otomatis si datanya itu akan langsung kekirim ke klien B. Nah, akan langsung set gitu ya. Ini akan langsung set. Nah, langsung kekirim nih. Karena di sininya kan tujuannya itu si klien B ini kan 1.2. Kalau misalkan si ini ke sini itu tidak akan kekirim ya. Terus ke sini itu gak akan kekirim. Ke sini juga dan seterusnya itu gak akan kekirim. Karena si tujuan si klien A itu adalah klien B.
Nah, ini tuh adalah TCP/IP ya. Jadi si TCP ini tuh udah memastikan nih datanya itu beneran sampai tujuannya. Tujuannya itu kan si klien B nih beneran. Dan si IP ini tuh udah mengalamatkan si klien A ini tuh ke klien B. Jadi gitu guys, penjelasan singkatnya gitu ya dari saya. Baik, di sini saya akan menampilkan bagaimana sih caranya nih buat instalisasi Cisco Packet Tracer di laptop. Nah, kebetulan di sini saya adalah Windows 10 ya. Bagaimana caranya instalisasinya? Pertama, kalian search dulu ini ya, download Cisco Packet Tracer di Chrome. Nah, search ya. Nah, lalu kita scroll nih. Nah, kita klik web, usahakan yang tulisannya tuh Cisco Packet Tracer Resource ya. Langsung aja pencet di sini webnya. Kita scroll dan kita akan menemukan ini. Cisco Packet Tracer 8.2.2 Windows 64-bit. Nah, kita di sini tuh ada untuk Mac OS, ada untuk Ubuntu, ada untuk Windows. Kita akan mendownload yang Windows-nya nih. Kita akan download dulu di sini dan tunggu sekitar 2 menitan. Dan selesai. Nah, setelah filenya selesai di-download, kita langsung aja nih buka ya filenya. Oke, nah di sini kita akan muncul lisensi persetujuannya. Ini kita setujui ya. Aku menyetujui persetujuan lisensi ini. Lalu kita tinggal tekan next, sampai selesai seperti ini, ready to install, langsung klik install. Nah, setelah itu ini sedang proses installing, kita tinggal tunggu sekitar 2 menitan. Baik, ini sudah terdownload, sudah komplit ya, lalu kita klik, akan langsung muncul aplikasinya, lalu ke multi itu. Nah, ini dia aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi installingnya tuh seperti ini ya. Dan di sini tuh kita pasti akan disuruh login ya untuk masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Tapi kita punya trik agar kita tidak usah login. Kalau misalkan kalian udah mau login, ini ada triknya. Pertama, triknya itu kita matikan internetnya. Lalu kita buka deh Cisco Packet Tracer lagi. Nah, ini udah kebuka ya. Kita buka. Dan yap, sudah terbuka tanpa harus login. Nah, triknya itu mematikan internet. Nah, di sini saya akan mengenalkan nih bagian-bagian dari Cisco Packet Tracer agar kalian tidak bingung. Lalu di bar sini ada network device. Di sini ada network device, ada router, switch, hubs, terus ada wireless device, ada security, ada WAN. Ini lengkap banget pokoknya di bar sini tuh. Ada end device nih. End device di sini kayak PC dan lain-lain gitu ya. Terus ini yang di rumah, terus smart city. Nah, pokoknya di sini tuh lengkap banget, guys. Terus ini ada komponen nih. Komponen-komponen di sini, terus di sini ada connection. Connection itu semacam kabel penghubung. Ini ada yang otomatis, juga ada yang lainnya. Kalau misalkan mau manual gitu, ada kabel cross, ini kabel UTP ya, ada strike, terus di sini ada fiber optik, ada dan lain sebagainya pokoknya. Terus di sini ada router yang sebagainya, dan di sini ada multi user. Oke, mungkin perkenalannya cukup sih ya di sini untuk melihat sukses atau tidaknya. Mungkin cukup ya. Lalu sekarang saya akan mengimplementasikan nih gimana suatu jaringan sederhana dalam Cisco Packet Tracer. Misalkan nih di sini tuh kita ambil PC 0 dan PC 1. Nah, ini tuh cara menghubungkannya gimana? Ini kita bisa pakai automatically choose ini
set tuh, otomatis ini tuh cross. Nah, ini adalah suatu jaringan komputer yang paling sederhana. Nah, di sini lalu saya akan membuat suatu jaringan komputer sederhana dengan pengelamatan dan lain sebagainya. Yang pertama di sini saya akan menambahkan router, lalu saya akan menambahkan switch, lalu saya akan menambahkan end device-nya itu PC. Ya, ini kita konekkan dulu si router sama si switch-nya, lalu kita konekkan si switch sama PC. Satu lagi. Nah, ini tuh sama sekali gak nyambung ya guys, ini tuh merah. Nah, kenapa sih PC merah itu tuh gak nyambung guys? Nah, cara menyambungkannya gimana? Cara menyambungkannya itu ini sudah on ya, pastikan. Lalu ini kita ke interface, gigabit ethernet 0, itu harus di-on-kan dulu ya, portnya itu agar tidak merah. Kita isi IP-nya itu berapa? Saya mau IP-nya itu 192.168.1.1 dan subnet masknya itu otomatis slice 24. Lalu, nah udah hijau kan? Berarti itu udah. Di sini switch-nya juga di config kalau mau. Ini sudah on ya. Semuanya, berarti sudah. Ini PC2. Ini PC2. Kita akan isi IP-nya itu 192.168.1.2 subnet mask. Lalu di sini ada PC3, kita isi IP-nya pakai 192.168.1.3 subnet mask dan selesai. Di sini kita akan coba PC2 ke PC3 ini mengirimkan file. Apakah bisa atau tidak? Kita kirim ya. Ini file dari sini ke sini. Dan successful. Ini adalah simulasinya ya guys. Nah, di file dikirim dulu ke sini, terus dicerna, lalu dialamatkan deh ke sini dan selesai. Oke, jadi di sini tuh ada physical nih. Physical itu tuh tujuannya untuk mensimulasikan bahwa kalau misalkan ini di kehidupan nyata tuh gimana sih? Nah, di kehidupan nyata tuh seperti ini guys. Nih, kita buka ya. Di zoom ya. Di sini ada suatu rak. Nih, kita kan ada router sama switch nih. Nah, kita kan ngehubungin si PC2 ke sini, terus PC1 ke sini, terus router ini dari sini ke sini. Nah, ini tuh implementasi dari kehidupan nyatanya nih guys, kayak gini. Ini kabelnya tuh dihubungin ke port-port yang ada di sini. Nah, ini tuh physical ini tuh bagus juga ya, cuman ya agak sedikit cukup rumit. Saya lebih suka kalau misalkan pakai logical dulu aja. Jadi kalau misalkan buat pemula nih mau belajar Cisco, boleh pakai logical dulu aja karena akan lebih mempermudah kalian. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.